Halo guys, balik lagi di channel Bang Oni, channel bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 39. Sebelum ke ceritanya, aku ingatkan untuk kalian yang mau berdonasi bisa lewat link yang sudah saya sediakan. Cerita berlanjut. Di video sebelumnya, Yunce kabur dari CT Phoenix, namun Fenty Yang tak membiarkannya lolos begitu saja. Menyadari dirinya dikejar, Yunce menambah kecepatannya. Akan tetapi Tiang Wei menggunakan Pony Blood Needle untuk menghentikan pelariannya. Serangan miliknya dilancarkan. Senjata itu mengunci sasarannya. Karena tidak bisa dihindari, dengan senang hati Yunce menahannya. Meski Yunce menggunakan Silent Cloud Looking Sun, senjata tersebut mengenainya, ia merasa kesakitan. Setelah menerima serangan tersebut, Yunce masih bertahan. Hahaha, bocah. Inilah akibatnya jika memprovokasi CT Phoenix. Meskipun senjatanya masih menancap di tubuhnya, Yunce masih kuat berlari. 15 menit kemudian, terlihat Yunce yang sedang menyabuti senjata yang menusuk tubuhnya. Jika orang lain terkena senjata jarum ini, dipastikan orang tersebut mati. Tapi Yunce berbeda. Ia memiliki fisik yang kuat, terlebih lagi dengan Chaos Guard dan Dragon Guard. Jarum seperti ini tidak akan bisa melukainya dengan parah. Kalau sudah begini, Yunce berjanji pada diri sendiri. Ia akan menghancurkan CT Divine Phoenix yang mempunyai sebuah rencana dengan Prophet Render dan Phantom Ray. Lalu kita dibawa ke tempat Tian Wei. Dia sedari tadi mencari keberadaan Yunce. Pada akhirnya Tian Wei mengetahui keberadaan Yunce. Sementara kita berpindah ke CT Phoenix. Pemimpin Heng Kong yang sedang berbicara dengan tetua, dia merasa ada yang tidak beres di luar. Pemimpin Heng Kong menyuruh para tetua untuk melihat keadaan di luar. Dan benar saja perbuatan tersebut dilakukan oleh Yunce seorang diri. Dirinya melancarkan serangan. Serangannya seperti menghujani larva, membunuh semua orang yang ada di benteng. Di sisi lain, Shinozi yang melihat hal itu cukup ngeri. Dirinya merasa takut. Jika api Yunce sudah mencapai gurit berdagang Black Moon, sebelum terjadi dia harus mempersiapkan formasi. Jika hanya mengandalkan kemampuan masing-masing, dia khawatir tak mampu menahan. Balik lagi ke Yunce. Di hadapan Yunce, pemimpin Heng Kong memohon belas kasihan. Namun Yunce tak menggubrisnya. Ia mempersiapkan serangannya. Pemimpin Heng Kong menyuruh para tetua untuk menghentikan kebrutalannya, tapi mereka hanya diam saja. Dengan sedikit paksaan mereka berangkat apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Rasakan ini. Dengan waktu yang sangat singkat, Yunce telah melibas mereka semua. Ini akhir riwayat kalian. Saat akan melepaskan serangan lagi, tolong berhenti. Teriakan yang dihasilkan itu dari Fenty Yang Wei. Waktu yang tepat dia telah kembali. Jika telah sedikit saja, bisa jadi CT Phoenix musnah. Katakan apa yang kau inginkan, tanya Tian Wei. Yang aku inginkan, aku takut kau tidak akan bisa memenuhinya. Saat kemarin sudah tidak berlaku. Hari ini tarik seluruh pasukanmu. Bayar kompensasi sebesar 50 miliar Purple Coin. Lalu pasang surat permintaan maaf kepada Blue Band selama 100 tahun. Biarkan Heng Kong menggantikan Feng Ximing untuk mengabdi di Blue Band selama 50 tahun. Dan serahkan wilayah Red Jade. Jawab Yunce. Yunce, itu semua hanya mimpi. Secara tiba-tiba, Heng Kong mendapat tamparan keras dari ayahnya. Dia memarahi anaknya untuk diam saja. Bahwa kekuatan bocah ini jauh menakutkan. Bahkan Tian Wei dibuat takut akan kekuatannya. Lalu Tian Wei mengatakan, sebaiknya kita harus membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. Bagaimana kalau kami menerima syarat yang kemarin? Kemarin yang kemarin, sekarang yang sekarang. Jadi sekarang kau memilih persyaratanku atau tidak? Lupakan persyaratanmu itu, aku akan membunuhmu sekarang. Tian Wei menolak persyaratan Yunce, soalnya memberatkan CT Phoenix-nya. Pertarungan Yunce dan Fenty Yang Wei dimulai. Yunce mengeluarkan Golden Frame from Hell. Serangannya mencakup CT Phoenix, sedangkan Tian Wei mencoba membuat barrier besar dengan apinya. Akan tetapi, barrier Tian Wei tak mampu menahan serangan Yunce. Alhasil serangannya mengenai dirinya. Serangan hujan api begitu liar membuat penduduk sekitar dibuat panik. Tapi secara tiba-tiba ada seseorang perempuan yang mencoba menahannya. Serangan Yunce dapat dihentikan. Perempuan tersebut Su'er. Setelah menghentikan serangannya, Su'er menghampiri Yunce. Raut wajah Su'er bercampur aduk antara bahagia dan terharu. Bahwasanya Yunce masih hidup. Mereka berdua saling melepaskan rindunya. Pemimpin Heng Kong memarahi anaknya karena melakukan hal tak senonoh pada bocah berdebar itu. Kemudian Su'er mengungkit perkataan ayahnya 3 tahun yang lalu, yang katanya menyetujui hubungannya dengan Yunce dan akan memperlakukan kerajaan Blue Band dengan baik. Tapi kenapa sekarang melakukan kejahatan pada Blue Band? Pemimpin Heng Kong terdiam 1000 bahasa.
Di dalam hatinya dia mengatakan ada alasan yang tak bisa dia beritahukan, bahwa Devin Crystal terkubur di dalam tanah di kerajaan Bluewen. Karena Seteponi telah melakukan dosa besar pada Bluewen, dengan begitu Suor mengeluarkan belati. Ia akan melakukan bunuh diri dengan menebus nyawanya. Suor akan menanggung semua ganjaran yang telah dilakukan Seteponiknya. Namun Yunce menghentikan tindakannya. Jika menyerahkan nyawanya untuk menebus kesalahan mereka, kalau Suor mati, hidupnya tak akan ada artinya lagi. Nyawa Suor lebih berharga dibandingkan dengan mereka. Kalau sudah begini, Yunce menghentikan apinya dan ia mengampuni nyawa orang-orang ini. Tapi mereka harus mentaati syarat yang diberikan oleh Yunce tadi. Di saat berlangsungnya Yunce menghentikan tekniknya, di momen seperti ini Tian Wei memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang balik Yunce. Di saat kondisi terpojok, Yunce tak bisa mengeluarkan kekuatannya saat akan menerima serangan. Secara mengejutkan, Suor memasang badan untuk melindungi Yunce. Akibatnya dia menerima luka. Itu membuat semua orang kaget. Dia tak akan membiarkan siapapun menyakiti Yunce. Jika kakeknya masih memaksa menyerang Yunce, maka Suor akan bunuh diri. Jika Suor senekat itu, demi cucunya yang hidup, Tian Wei beranjak pergi. Setelah kepergian kakeknya, Suor hilang kesadarannya. Untungnya Yunce menyadari. Dengan cepat ia menangkap Suor. Pada saat Yunce mengancam Tian Wei, tiba-tiba dari tubuh Suor mengeluarkan cahaya hingga ke atas. Di momen-momen seperti ini, Suor mendapat berkah. Dirinya membagikan garis keturunan Phoenix secara utuh. Melihat hal itu membuat orang-orang di sekitar memberi hormat. Saat itu juga Suor melantangkan suaranya kepada Seteponi. Mulai hari ini aku bersumpah dalam nama Phoenix God. Kalau ada yang menyakiti Yunce, aku akan memutus garis keturunan Phoenixku. Kalau sudah begini tak ada yang bisa mereka berbuat. Maka Master Tian Wei memutuskan menyetujui semua persyaratannya. Ini semua demi melindungi Seteponi dan Suor. Maka dari itu Tian Wei lalu membagi para tetua. Dia menyerahkan semuanya pada tetua untuk memenuhi yang disebutkan oleh Yunce. Untuk He Kong sendiri, dia harus menghapus kultivasinya. Sebelum menghancurkan kultivasinya, dia berpesan harap menjaga Suor dengan baik. Dan untuk Suor, dia bebas pergi kemanapun yang ia mau. Tapi dirinya ingin mengikuti Yunce ke Bluewen. Bagaimanapun juga, dia bersama ayahnya akan menebus dosa yang telah diperbuat oleh Seteponi. Dengan begitu, mereka berangkat pergi menggunakan kapal terbang. Xin berpindah ke tempat berdagang Black Moon. Terlihat bawahan melaporkan kejadian hari ini. Dan ada hal lain yang ingin bawahan sampaikan. Berdasarkan info, Yunce diadopsi oleh Sete Xiao. Kini telah menikah dengan Demon Empress. Balik lagi ke tempat Yunce. Di perjalanan, Yunce dan Suor begitu dekat. He Kong merasa iri bahwa dirinya telah menjaganya sedari kecil. Tapi kenapa orang yang baru dia kenal bisa sedekat ini? Lalu Yunce menanyakan tujuan sebenarnya menyerang kerajaan Bluewen. Ia mencurigai tujuan He Kong bukan semata-mata memperluas wilayah. Sambil menghela nafas, He Kong mengatakan, berdasarkan investigasi dari murid Phoenix, telah menemukan reaksi Devin Crystal di wilayah timur kerajaan Bluewen. Itulah kenapa kau ingin menghancurkan kerajaan Bluewen, sahut Yunce. Sejak Phoenix God menghilang, aku selalu mencoba untuk mencari cara lain agar melindungi Sete Devin Phoenix Empire. Tapi semua cara yang aku pikirkan tidak berguna. Sampai akhirnya aku tahu soal keberadaan Devin Crystal. Kalau mempunyai dalam jumlah banyak, kami bisa menghasilkan master kuat yang sangat banyak dalam waktu singkat. Di masa depan kerajaan Phoenix akan menjadi aman. Dan penyerangan terhadap kerajaan Bluewen sebagai bentuk pengalihan. Jika mengambil secara terang-terangan, keluarga lain akan tahu soal keberadaan kristal itu. Maka Seteponi tidak akan bisa mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Keesokan harinya, di kerajaan Bluewen, mereka sudah tiba dari perjalanan. Mereka sudah disambut keluarga Bluewen. Terlihat kapal terbang Phoenix mendekati kerajaan. Pemilik itu He Kong. Katanya berita tentang Yunce berhasil memporak-porandakan istana Phoenix. Situasi sangat kacau di sana. Tapi kenapa mereka datang ke sini? Tak bisa dipungkiri, ternyata itu adalah Yunce. Lalu Chang Yue berlari menghampiri suaminya. Dengan kembalinya Yunce membuat Chang Yue begitu bahagia. Semenjak ditinggalkan suaminya, Chang Yue begitu khawatir. Kemudian Yunce memanggil He Kong untuk keluar. Semua tatapan mata yang memandang sangat waspada. Terlebih lagi Chang Yue telah mengepalkan tangannya. Akan tetapi Yunce menghimbau mereka semua agar tenang saja. Kedatangan kemari untuk menebus dosanya. Di hadapan Chang Yue, He Kong meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Karena dirinya penyebab kematian ayahnya dan prajurit Bluewen. Agar bisa membayarnya, dia meminta mengatakan apa saja. Dia tidak akan merasa keberatan. Namun Yunce langsung menyalahnya. Jika ingin memperbaiki semuanya, berlututlah. Sampaikan permintaan maafmu kepada 50.000 penduduk Bluewen yang kau bantai.
Tapi Hengkong menentang untuk berlutut. Dia lebih memilih mati daripada berlutut di hadapan mereka. Itu membuat para tetua marah. Salah satu dari mereka ingin sekali membunuh Hengkong dengan senjatanya. Akan tetapi tindakannya bisa dihentikan dengan kemunculan Su'er. Di sini Su'er bersedia berlutut menggantikan ayahnya. Tapi Hengkong menyuruh anaknya untuk berdiri. Namun Su'er tidak mengindahkan perkataannya. Melihat anaknya begitu tulus ingin mengakhiri pertempuran berkepanjangan, membuat Hengkong bersimpati. Akhirnya dia bersedia berlutut. Hengkong meminta maaf sedalam-dalamnya karena terlalu berambisi dalam mencapai tujuan pribadinya, sampai membantai penduduk kerajaan Blue Wen dan meminta hukuman yang setimpal dari Ratu Chang Yue. Meski ingin membunuhnya, dia juga tidak keberatan. Dengan niatan baik dari mereka, Yunce dan istrinya menerima permintaan maaf dari mereka. Setelah itu, Yunce meminta mereka berdua untuk berdiri, mengajak Hengkong dan Su'er masuk ke dalam, melanjutkan pembicaraan ini. Kemudian Yunce memerintahkan tetua agar menjaga bagian luar. Jangan biarkan siapapun masuk. Selain itu, jangan beritahukan pada siapapun yang baru saja dilihat. Diperlihatkan mereka sudah masuk ke dalam. Terlihat Chang Yue bersama suaminya memberi penghormatan pada ayahnya. Lalu dia melanjutkan pembicaraannya tentang persyaratan yang disebutkan oleh suaminya telah dibatalkan. Tapi Chang Yue punya 3 syarat pengganti. Pertama, cukup membayar kompensasi sebesar 30 miliar. Kedua, Chang Yue tidak menginginkan wilayah, tapi setiap tahun harus mengirimkan 300 pengrajin ke sini untuk mengembalikan produktivitas penduduknya. Kalau 2 persyaratan ini, Hengkong bisa setuju. Bagaimana yang terakhir? Tanya Hengkong. Chang Yue bilang, yang terakhir kau harus menikahkan putrimu dengan suamiku, Yunce. Membuat Yunce begitu kaget, namun dengan wajah cukup senang mendapat restu dari istrinya. Akan tetapi Hengkong tak terima sama persyaratan yang terakhir, bahwa anaknya sudah mencapai tiranikan mistik. Terlebih lagi dia baru menjadi ponikat di setenya. Hengkong tidak bisa menikahkan anaknya dengan pria sembarangan. Chang Yue bertanya, apakah ada orang yang lebih baik dari suamiku di dunia ini? Sehubungan dengan pewarisan garis keturunan ponik, suamiku tidak kalah kuatnya dengan putrimu. Bahkan setiap ponik bukanlah tandingan dari kekuatan suamiku. Tapi bagaimana dengan orang yang bersangkutan? Setuju apa tidak? Tanpa pikir panjang, dengan cepat Su'er menyetujuinya. Tak ada yang bisa diperbuat. Sambil menghela nafas, Hengkong merestui hubungan Yunce dengan anaknya. Tapi sekarang konflik antara Sete Ponik dan Blue Wen sangat memanas. Oleh sebab itu, pernikahan mereka berdua harus ditunda, paling tidak selama setengah tahun. Dengan begitu mereka setuju. Lalu Hengkong ingin berbicara 4 mata dengan Yunce. Terlihat di luar ruangan. Dari pembicaraan Hengkong, dia meminta agar menjaga Su'er, memperlakukan dia dengan baik. Karena dia putih semata wayangnya, jika terjadi sesuatu, Yunce bisa menghubunginya dengan ini. Yunce mengatakan, tak usah khawatir. Selama ada Yunce di sini, tidak ada orang lain yang bisa melukai Su'er. Dengan begitu, Hengkong lega mendengarnya. Setelah berbincang, Hengkong memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, 2 hari kemudian, ratusan pengrajin dari Sete Ponik telah tiba di kerajaan Blue Wen. Tak lama setelah pengrajin sampai, produktivitas Blue Wen mulai membaik. Sementara itu, di istana Blue Wen, Chang Yue memiliki pekerjaan yang sangat banyak karena kerajaan menjadi sangat sibuk. Di sisi lain, Su'er selalu mendoakan jiwa-jiwa tak berdosa yang menjadi korban dalam perang ini. Sedangkan Yunce juga selalu sibuk di tempat asosiasi pedagang Black Moon. Yunce meminta pesanan yang sebelumnya dia minta. Lalu Shinozi mengeluarkan cincin penyimpanan. Semua yang dipesan oleh Yunce sudah ada di sini. Ada satu hal lain yang ingin dibutuhkan Yunce, yaitu 3 pil Xuan Shou level Jun Xuan. Jika terlalu sulit menemukannya, bisa level Ba Huang juga tidak apa-apa. Tentu saja kalau bisa mencarikan permintaan Yunce, ia akan menggantikan dengan 3 pil Sik Safer di Huang. Hal itu membuat Shinozi antusias. Kalau begitu, Shinozi akan berusaha menemukannya. Kemudian Yunce mengakhiri perbincangan. Ia memohon undur diri dulu. Saat beranjak pergi, Shinozi menyinggung perasaan Yunce. Perkataannya tentang Illusory Demoral dan 12 penjaga. Tapi Yunce menjawab tidak tahu tentang itu. Lalu Yunce melanjutkan perjalanan ke Blue Wen. Terlihat di luar Yunce berkata, Shinozi, jangan sampai kau kehilangan kepercayaan dariku. Singkat cerita, Yunce sudah tiba di kerajaan Blue Wen. Saat melangkahkan kakinya, langkahnya terhenti karena dipanggil Yuanba. Di sini sebenarnya Yuanba ada yang harus dibicarakan pada kakak iparnya, tapi dirinya masih bertele-tele. Yunce mengatakan untuk terus terang saja. Oke, bahwa masanya menyuruh dia bisa siap untuk Kongres Demon Sword. Yunce meminta tak perlu khawatir bahwa Yunce juga dapat undangan ke sana. Begitu senangnya Yuanba hingga ia lupa pelukannya terlalu erat.
sehingga Yunce berhenti bernafas sejenak. Ia meminta melepas pelukannya. Setelah itu ia mengambil nafas, lalu mengingatkan kepada Yuamba agar berhati-hati saat kembali. Jika terjadi sesuatu, Yunce selalu siap membantunya. Dengan begitu mereka berpisah. Keesokan harinya, terlihat Suor yang masih membacakan doa para korban yang meninggal. Akan tetapi Yunce menghampirinya. Yunce menyuruh Suor untuk beristirahat sebentar, karena Yunce mengajak Suor pergi jalan-jalan. Ternyata Yunce membawanya untuk melihat salju. Janji yang pernah dia sepakati. Nampak jelas ekspresi Suor begitu bahagia. Baru kali ini Suor melihat salju. Karena tempat ini berdekatan dengan istana Frozen Cloud, Yunce ingin memeriksa kondisi muridnya. Di belakang, Yunce disambut dengan penuh hangat dari muridnya. Salah satu muridnya menanyakan siapa wanita cantik di sampingnya. Yunce memperkenalkan wanita di sampingnya bahwa dia bernama Suor dari Seteponik. Mereka cukup kaget mendengarnya bahwa wanita ini terkenal nomor 1 akan kecantikannya di benua ini. Suor jadi rebutan di kalangan wanita. Yunce menenangkan mereka agar situasinya tidak kacau. Ia menyuruh muridnya agar memanggil 5 tetua untuk menemuinya di aula. Dan berakhir sudah video kali ini, kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onyx. Bye bye.